PT Jasa Marga Persero memprediksi puncak arus balik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 akan terjadi pada hari ini. Diprediksi ada 140.000 kendaraan yang akan kembali ke Jabodetabek melalui tol Trans Jawa. Dan untuk membahas hal ini, bergabung bersama kami Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisya Oktaviana. Halo, selamat sore Bu Lisya. Selamat sore. Bu Lisya, bisa jelaskan kepada kami soal prediksi bahwa hari ini akan menjadi puncak arus balik dari libur Natal dan Tahun Baru. Sebenarnya persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga seperti apa? Ya, Jasa Marga secara grup telah mempersiapkan beberapa hal ya, seperti sejumlah upaya untuk meningkatkan layanan baik di sepanjang jalur maupun di gerbang tol seperti penambahan sarana, peralatan maupun petugas di lapangan. Seperti di layanan reservasi, kami juga setelah meningkatkan kapasitas optimalisasi 10 lajur di Jalan Tol Jakarta Cikampek, segmen Karang Barat Dauan, lalu juga di Tol Surabaya Gempol, segmen Sidoarjo Porong, dan juga di Jalan Tol Jagorawi. Selain itu juga Jasa Marga memastikan kesiapan layanannya untuk menyiagakan petugas, memastikan standar pelayanan minimumnya tetap terjaga, dan juga tentunya menghentikan seluruh aktivitas pekerjaan konstruksi selama libur periode Natal dan Tahun Baru ini. Lalu di sisi lain juga tadi telah disampaikan, Jasa Marga juga menyiapkan beberapa ruas fungsional seperti yang tadi disampaikan ada di Jogja Solo, segmen Kartasura Karanganom sepanjang 13 km, lalu di wilayah Jakarta di sekitarnya juga ada di Jakarta Cikampek 2 Selatan, segmen Sadang Kertanegara sepanjang 8,5 km. Ini untuk membantu distribusi lalu lintas arus balik khususnya untuk pengguna jalan tol dari arah Bandung ke arah Jakarta apabila nanti dibutuhkan atas diskresi kepolisian akan dibuka. Lalu juga sudah terintegrasi secara fungsional Jalan Tol Serpong Cinere, seksi 2 Pamulang Cinere sepanjang 3,6 km yang terintegrasi secara fungsional dengan Cinere Jagorawi. Lalu juga ada beberapa jalur dan akses fungsional yang memang diperuntukkan khusus untuk kendaraan pribadi golongan 1 non-bus dan non-truk. Selain itu juga di sisi teknologi, Jasa Marga juga memperkuat ya antisipasi kepadatan dan di jalur maupun di rest area secara efektif dan efisien seperti penambahan CCTV traffic counting, lalu juga pemasangan deteksi kondisi lalin yang kita juga cek juga di jalan nasionalnya untuk membanding performa supaya kita bisa melakukan evaluasi sejak awal berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila diperlukan rekayasa lalu lintas. Lalu tidak hanya di lajur, di rest area juga Jasa Marga melalui anak usahanya di seluruh Jasa Marga Group memastikan pengoperasian 59 titik rest area berjalan dengan optimal seperti peningkatan pelayanan dengan menambah toilet portable, parkir, penambahan posko layanan kesehatan, bekerja sama dengan dinas kesehatan. Lalu kami juga berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan kecukupan BBM dan juga himbauan ya kepada pengunjung rest area untuk bisa memaksimalkan waktu istirahat di rest area maksimal 30 menit. Lalu juga mengatur antrian SPBU dengan penempatan petugas. Lalu kita juga mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik dengan menyiapkan 17 titik SPKLU di rest area dan tentunya adalah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melaksanakan jika dibutuhkan buka tutup ya apabila ada peningkatan lalu lintas menuju rest area seperti yang dilakukan di beberapa waktu di beberapa titik selama periode Natal dan Tahun Baru ini. Baik, Bu Lisya, diprediksi sekitar ada 140.000 kendaraan yang akan kembali ke Jakarta ataupun Jabodetabek. Sebenarnya kalau berdasarkan pantauan dari Jasa Marga, apakah ini 140.000 itu sebanding dengan kendaraan ketika arus mudik beberapa waktu lalu? Apakah ini artinya bahwa memang semuanya sudah kembali lagi ke Jabodetabek atau justru masih ada yang tersisa begitu? Ya, dari evaluasi kami memang masih ada yang tersisa ya, karena kan kita lihat memang periode libur Natal dan Tahun Baru ini terbagi 2 periode, jadi memang sudah ada sebagian yang kembali pada saat libur Natal kemarin, dan juga kita pantau dari libur kembali di di Tahun Baru ini, itu baru sebanyak 125.000 kendaraan, itu akumulatif ya, di 140.000 itu sendiri adalah sebenarnya khusus untuk di Jalan Tol Trans Jawa yang kita prediksi menjadi salah satu mayoritas memang sekitar 50% akan dari arah Trans Jawa. Ini yang kita pantau hari ini sudah terlihat peningkatannya cukup signifikan. Kita sudah juga membuka lajur kontraflow dari kilometer 55 sampai 47 mulai dari pukul 15.40 tadi, lalu dilanjutkan penambahan di pukul 16.20 tadi kami menambah kontraflow 2 lajur juga diperpanjang mulai dari kilometer 70 sampai 47 dan dilanjutkan kontraflow 1 lajur di kilometer 47 sampai dengan 36. Dan juga ada di beberapa di rest area di 125
B itu juga di Cipularang juga tadi juga sudah dipantau ada buka tutup. Jadi terlihat memang masih ada sisanya ya kendaraan yang belum kembali dari luar Jabotabek yang kita pantau sudah mulai kemarin, lalu hari ini juga terlihat sudah mulai lebih tinggi dibandingkan kemarin. Nah, kami harapkan juga himbauan kepada pengguna jalan yang masih bisa mengatur perjalanannya, bisa menghindari waktu puncak seperti hari ini, bisa menggeser ke tanggal 3 Januari 2024 nanti ya, karena Jasa Marga juga beserta Badan Usaha Jalan Tol lainnya memberikan potongan tarif 10% khusus untuk perjalanan menerus dari Semarang hingga Jakarta yang melakukan tap in di gerbang tol Kalikangkung dan tap out di gerbang tol Cikampek Utama. Baik, berarti bisa ada waktu-waktu lainnya seperti tanggal 3 Januari di mana Jasa Marga memberikan potongan tarif tol begitu ya sebesar 10%. Ya, Terima betul. kasih Bu Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga sudah berbincang dengan kami di sore hari ini.